Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina. Kali ini saya akan membuat tas HP motif herringbone stitch seperti ini. Caranya mudah bagi pemula, jadi simak terus ya hingga selesai. Pertama, kita akan membuat bagian simpulnya. Untuk membuat alas, kita membuat dengan cara membuat i-cord. Jadi kita lebihkan kira-kira 30 cm. Jadi seperti ini ya membuat simpulnya, disisakan. Lalu bagian simpulnya kaitkan seperti ini. Lalu buat seperti kita membuat tusuk rantai. Lanjut kita kaitkan seperti ini hingga 17 stitch pembuatan i-cord. Jadi nanti ada 17 lubang ya, yang nantinya kita akan membuat bagian alasnya jadi memutar gitu ya. Ini alternatif pengganti rantai dan SC untuk bagian dasarnya. Lanjutkan hingga selesai, hingga 17 stitch i-cord seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita akan mulai untuk bagian awalnya. Ini buat satu rantai. Lalu ini saya beri tanda di lubang pertama ini nanti akan kita buat 3 tusuk herringbone dalam satu lubang. Jadi di lubang pertama ini ya, ini awalannya saya buat SC terlebih dahulu. Ini untuk bagian awal untuk memulainya. Jadi kita akan membuat di bagian helai yang terakhir seperti ini. Ini kan ada bentuk V ya, kayak huruf V. Kita ambil di bagian belakangnya. Kita ambil satu seperti ini, lalu masukkan ke lubang berikutnya. Seperti ini. Jadi ada 3 kaitan benang di bagian hakpen, lalu kait jadi satu seperti ini. Lalu ambil helai yang terakhir, lalu masukkan ke lubang berikutnya lagi. Seperti ini cara pembuatan herringbone stitch. Ambil satu helai belakang, masukkan ke lubang berikutnya. Seperti itu. Lanjutkan hingga selesai. Jadi ini nanti total ada 17 stitch herringbone gitu ya. Seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Ini hasilnya. Jadi ini saya sisakan lubang bagian akhir, karena di bagian akhir ini kita ambil kita buat 3 tusuk herringbone. Jadi 3 kali tusukan. Ini yang pertama. Saya akan beri tanda karena di baris berikutnya nanti kita buat increase herringbone. Kita ambil di bagian helai terakhir, lalu masukkan ke lubang yang sama. Seperti ini, kait jadi satu. Ini sudah 2, lanjut 1 kali lagi seperti ini, kaitkan, masukkan ke dalam lubang yang sama seperti ini. Jadi ada 3 herringbone dalam satu lubang. Saya beri tanda lagi untuk menandai bagian baris selanjutnya. Selanjutnya kita ulangi buat herringbone di setiap lubang. Jadi ambil bagian helai yang terakhir, lalu masukkan ke lubang berikutnya, lanjutkan hingga selesai. Jadi di bagian akhir ini ada 3 ya, saya beri tanda seperti ini.
Selanjutnya lanjutkan hingga sebelum tanda. Seperti ini hasilnya. Lalu kita akan membuat 2 herringbone di lubang yang sama, karena yang awal tadi kan sudah ada 1 SC, jadi dihitung 1 tadi. Jadi nanti di lubang yang akhir ini ada 3 kali tusukan juga. Ini buat 1 kali, kaitkan, ambil lagi. Ini saya beri tanda untuk menandai bagian baris berikutnya. Ambil 1 kaitan lagi, lalu kait semuanya. Kita slip stitch ke bagian awal stitch yang tadi. Seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3. Kita beri tanda lagi ke stitch yang awal agar kita tidak bingung ya. Jadi di bagian ini ada 3 stitch dan ini juga sama, ada 3 stitch. Ini bagian bagusnya. Lalu di baris berikutnya kita akan balik seperti ini. Ini stitch yang pertama untuk akhir baris. Lalu ini sambungan, tidak kita gunakan. Yang ini kedua, stitch kedua, dan ini stitch ketiga. 3 stitch ini nanti kita akan isi increase herringbone stitch. Seperti itu ya. Kita mulai. Kita buat 1 SC di bagian dari depan seperti ini. Jadi usahakan kita membuat stitch ada 3 helai benang. Perhatikan baik-baik. Jadi ini helai pertama, lalu ini helai kedua, dan ini yang ketiga. Perhatikan ya, ada 3 helai benang. Seperti ini. Usahakan bagian benangnya tidak terbalik. Jadi seperti ini. Buat 1 SC biasa. Ini belum termasuk hitungan herringbone stitch. Ya, kita mulai ini di bagian akhir, helai yang akhir kita ambil seperti ini. Lalu masukkan ke bagian lubang yang sama. Jadi nanti kita buat 2 herringbone stitch di lubang yang sama. Seperti ini, ada 3 helai benang. Ini hitungan 1 herringbone stitch. Lalu kita ambil lagi di bagian helai yang terakhir. Ini helai yang ketiga. Kita ambil bagian akhirnya. Lalu masukkan ke lubang yang sama. Tetap di lubang yang sama. Ambil lalu kait semuanya. Seperti ini. Jadi ada 2 stitch seperti ini. Selanjutnya kita ambil 1 helai yang terakhir seperti ini. Ambil penandanya, lalu masukkan ke lubang berikutnya. Karena tadi masih ada tanda, jadi di lubang ini kita isi dengan 2 herringbone stitch. Ini tetap sama ya, di setiap helai, di setiap stitch ada 3 helai di bagian hakpennya seperti ini. Ini 1, lanjut buat 1 herringbone stitch lagi di lubang yang sama. Seperti ini, kait, lalu beri tanda. Jadi ada 4 herringbone stitch di bagian awal ya, yang ada tandanya. Selanjutnya kita lanjut buat
1 stitch herringbone di setiap lubang. Seperti ini. Kita buatnya terbalik, jadi tampak depan dan tampak belakang nanti berbeda. Seperti ini ya. Buat 1 stitch di setiap lubang. Lanjutkan hingga sebelum penanda yang warna merah. Seperti ini penampakan bagian baris 2-nya. Lalu lanjutkan hingga ke sebelum tanda warna merah. Lalu di bagian tanda warna merah ada 3 stitch ini, buat seperti ini, increase herringbone stitch. Lalu buat 15 herringbone stitch lagi. Lalu di bagian tanda warna pink awal ini isi dengan increase herringbone stitch. Seperti ini hasilnya. Lalu di bagian tanda merah ke tanda merah berikutnya ada 6 stitch herringbone. Seperti ini. Lalu 15 stitch herringbone. Lalu di bagian tanda warna pink ini 1, 2. Lalu sambungan ada 4 stitch herringbone lagi. Lalu tanda warna pink. Seperti ini ya. Kita ambil bagian tandanya karena kita akan membuat stitch herringbone tanpa ada penambahan lagi. Jadi ini bagian alasnya sudah selesai. Selanjutnya kita mulai seperti pembuatan awal. Jadi sebelumnya kita balik terlebih dahulu ya. Ini sisi yang benar. Bagian awal tetap sama. Untuk bagian awalnya 1 SC. Ambil di bagian helai yang terakhir seperti biasa. Lalu buat stitch lagi di lubang berikutnya. Ini tetap ada 3 helai benang di bagian hakpen. Ini untuk awalan saya beri tanda. Jadi untuk baris pertama dan baris ketiga cara pembuatannya sama. Baris kedua dan baris 4 cara pembuatannya sama. Ini cara pembuatannya dibolak-balik ya. Setiap selesai di slip stitch kita balik untuk melanjutkan baris selanjutnya. Seperti ini cara pembuatannya. Bagaimana teman-teman, bisa mengikuti atau tidak? Jika masih dirasa belum paham, bisa dipelankan videonya agar lebih mudah dipahami ya. Ini baris ketiga sudah selesai. Lalu kita balik lagi. Ini baris atau tampak benar, tampak depannya. Kita balik. Seperti ini di baris 4 kita balik lagi. Cara pembuatan baris 4 sama seperti pembuatan baris 2. Jadi membuatnya dari depan. Kita nusuknya dari depan seperti ini. Seperti ini ya. Oh ya, ini helai benangnya jangan lupa ditaruh di depan hakpen. Seperti ini. Untuk awalan tetap sama, 1 SC. Lalu ambil stitch yang akhir, masukkan ke lubang yang sama. Seperti ini. Ini hitungan 1 ya.
lalu ambil lagi seperti ini, lanjutkan hingga selesai. Jadi setiap baris kita buat bolak-balik, tampak depan, tampak belakang, tampak depan, tampak belakang, seperti itu hingga selesai. Lanjutkan ya hingga baris 4 selesai. Lalu slip stitch seperti ini. Di baris 5 kita balik lagi. Jadi ambil seperti dari depannya seperti ini. Lalu di baris 6 kita akan balik lagi. Jadi ambilnya dari depan seperti baris 4 dan baris 2. Jadi motifnya nanti akan berlawanan seperti ini ya hasilnya. Lanjutkan hingga sesuai ukuran handphone teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian pinggirnya. Caranya, polanya hanya membuat satu rantai, lalu membuat slip stitch di lubang berikutnya. Lanjut lagi, buat satu rantai, lalu slip stitch lagi. Jadi polanya hanya slip stitch dan satu rantai. Seperti itu, lanjutkan hingga selesai. Hasilnya seperti ini. Seperti ini ya. Selanjutnya kita putus benang, lalu lanjut membuat bagian tutupnya. Ini buat 3 rantai, lalu kita akan membuat 2 SC. Kita membuat 2 SC bolak-balik hingga ukuran sesuai keinginan teman-teman ya. Ini hanya membuat 2 SC bolak-balik. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 1 SC tidak jadi seperti ini, lalu ganti benang warna biru. Kita ganti benang, buat 1 rantai untuk pengikatnya. Selanjutnya kita buat SC di setiap lubang. Di bagian 4 pojok nanti diisi 2 SC dalam 1 lubang. Ini kita potong terlebih dahulu benang yang warna putih, lalu akan diikutkan merajut. Jadi diselipkan gitu ya agar tidak terlihat. Buat 1 SC hingga selesai. Di bagian pojoknya ini buat 2 SC dalam 1 lubang. Selanjutnya buat slip stitch, lalu buat rantai sebanyak 10 rantai.
buat slip stitch ke lubang berikutnya. Selanjutnya buat satu rantai, lalu 2 SC. 2 SC dalam satu lubang. Berikutnya buat 1 SC di masing-masing lubang. Selanjutnya di stitch yang ini bagian pojok, buat 2 SC dalam satu lubang. Lalu buat 1 SC lagi untuk menggenapkan SC yang sebelumnya. Kita buat invisible join agar sambungannya tidak terlihat. Seperti ini hasilnya. Nanti kita akan menjahit di bagian ujung bagian ini saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagian kancing. Pertama kita buat magic ring. Lalu kita akan membuat SC. 1 SC. Ini 2 SC, 3 SC, 4 SC, 5 SC, dan 6 SC. Kita tarik, kita tambah 1 SC lagi. Jadi total ada 7 SC ya. Lalu slip stitch. Selanjutnya buat SC mengeliling di bagian magic ringnya. Jadi kita double di bagian SC tadi. Ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Buat SC nya di bagian magic ringnya, bukan di bagian SC nya. Jika dirasa videonya terlalu cepat, teman-teman bisa menyesuaikan kecepatan videonya. Di bagian YouTube pojok kanan atas ada titik 3. Seperti ini hasilnya ya. Lalu kita akan potong, sisakan untuk kita jahit ke bagian tasnya. Seperti ini ya. Nanti kita akan jahit untuk dikaitkan ke bagian tasnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian hiasannya. Pertama kita membuat magic ring lagi. Lalu buat 1 SC, 1 rantai, lalu 1 DC, 1 rantai, lalu 1 SC. Selanjutnya buat slip stitch, lalu buat 1 rantai, lalu buat 1 SC. Kita ulangi polanya. 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 SC lagi, lalu slip stitch. Ulangi polanya hingga nanti ada 4 kelopak seperti ini ya. Jadi ini hasilnya setelah kita jahit semua. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian tali tasnya. Kita buat di bagian pinggirnya seperti ini. Buat 2 SC. Jadi ini nanti polanya 2 SC, 1 rantai, balik, lalu 2 SC lagi,
1 rantai balik. Seperti itu polanya, hingga nanti sesuaikan sendiri ya panjang tali tasnya sesuai keinginan teman-teman. Polanya hanya 2 SC 1 rantai balik, 2 SC 1 rantai balik. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Ini tadi saya jahit menggunakan jarum tapestri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.